Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudrawati dari SDN 01 Benayah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak. Pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Ibu Rohana dari SDN 01 Benayah, guru kelas 6A. Assalamualaikum Bu Rohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, jadi sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita mengadakan percakapan pra-observasi? Itu bertujuan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya Bu ya. Ya, baik. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu menemukan pelaksanaan tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar. Itu tujuan yang ingin saya capai nanti. Iya Bu, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi melakukan menemukan pelaksanaan tanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajiban warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar ya. Baik Bu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua aspek Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan nanti itu peserta didik nanti akan diberi LKPD. Nanti dari LKPD itu anak-anak akan menyebutkan hak dan kewajibannya di dalam keluarganya masing-masing. Sedangkan aspek keterampilan yang ingin saya capai nanti itu dalam diskusi kelompok, saya ingin sekali anak itu mengikuti dengan baik. Itu anak itu bisa aktif, bisa bertanggung jawab, berani dalam menyampaikan pendapatnya dalam kelompoknya masing-masing, dan bisa mempresentasinya ke depan kelas dengan benar. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya ada dua aspek Ibu ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Baik Bu, untuk mencapai aspek tersebut bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya mengenai strategi pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Baik, rancangan yang nantinya yang saya rancang berdasarkan strategi yang digunakan adalah berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Sedangkan untuk model yang digunakan dalam pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning ya Bu ya. Yang ketiga, metode yang akan saya gunakan nanti adalah diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Sedangkan media, untuk media nanti adalah nanti ada gambar tentang hak dan kewajiban. Setelah itu ada PPT, video pembelajaran dan LKPD. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran Ibu tadi adalah berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE Bu ya. Kemudian model PBL, metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Kemudian media tadi ada Ibu gambar. akan menggunakan ada gambar, kemudian ada PPT, ada video pembelajaran dan LKPD. Baik Bu. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi kelas pada pembelajaran Ibu? Ya, hari apa, jam keberapa, mapel apa? Hari Kamis bisa Bu, ya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 itu pada jam pertama dan kedua mapel pendidikan Pancasila kelas 6A. Baiklah Ibu, saya akan hadir di kelas Ibu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 mapel PKN pada jam 1 dan 2 Bu ya. Ya baik Bu, saya tunggu. Kemudian pada saat itu saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah selesai observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya. Percakapan pasca observasi. Jadi
pada hari ini yang terakhir ingin saya tanyakan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Ibu hari ini itu saya sudah mendapatkan gambaran tentang strategi, model, metode dan media yang akan saya gunakan nanti pada pembelajaran di kelas saya nanti. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada hari ini ya Bu ya, Sama-sama. pada tahap pra-observasi. Sampai jumpa di hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 ya Bu ya. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi pada tanggal 25 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Apa kabarnya? Absen? Sampai hari ini di sini harapkan yang lain ya, karena kita sudah merupakan semester akhir di semester ini, kurang-kurangkan izin atau apa itu ya. Kamu lakukan di rumah. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, apa Maulana? Lakukan di rumah. Ya, membantu orang tua menjaga. Yang lain apa lagi? Ya. Membantu membersihkan rumah. Lanjut lagi ke ibu, apa pula yang kamu lakukan di sekolah ini? Ya. Belajar dengan penele. Coba, siapa lagi yang berani ya? Bisa. Mencari ilmu. Jadi pada ke sekolah ini. Kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke Apa yang ingin kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa? Mendapatkan ilmu. Hak dan kewajiban di mana saja yang kalian tahu hari ini? Di rumah. Ya. Apa yang ingin kalian ketahui lagi selain hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah? Tentang tanggung jawab. Oke, pada pertemuan berikutnya akan belajar tentang tanggung jawab. Dan hari ini kita belajar hak dan kewajiban itu apa? Dan pelajaran kita dapat ini apa yang dimaksud dengan hak itu sebenarnya? Harus yang didapat oleh seseorang sejak kapan ya? Sejak kecil. Sejak lahir. Sedangkan kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Jadi karena anak-anak ibu sudah belajar tentang hak dan kewajiban, mari kita sama-sama menjalankan kewajiban kita dengan baik. Di rumah, di sekolah sama ya Naik. Karena ada kewajiban bisa kita laksanakan dari umur SD ini lah, dari dini. Kalau anak-anak ibu biasa jalankan kewajiban dengan baik, insya Allah sampai kapanpun sampai bekerja akan tetap amanah dengan kewajiban yang diberi. Sampai 5 untuk kita ke 6 ayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Saudara Wasti dari SDN 01 Benayah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak. Dan pada kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rohana, SPD SD, guru kelas 6 SDN 01 Benayah. Assalamualaikum Bu Rohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baiklah Bu Rohana, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan observasi, tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, baiklah Ibu Rohana, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Perasaan Ibu terkait observasi yang telah Ibu lakukan bagaimana Bu? Setelah observasi ini saya sangat merasa senang dan berpuas hati lah, karena saya sudah melakukan tahapan-tahapan yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam pembelajaran dan sesuai dengan modul ajar yang saya rancang. Bagus Bu ya, berarti rencana yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan pembelajaran tersebut rencana area pengembangan dan tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan? Sesuai dengan modul ajar yang saya buat, itu aspek yang kita anggap penting itu aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada aspek pengetahuan itu saya meminta anggota kelompok, setiap kelompok itu menuliskan hak dan kewajiban di keluarganya masing-masing. Dan aspek keterampilan yang saya nilai itu, yang saya ambil, yaitu tentang keaktifan anak-anak dalam berdiskusi, dalam menyampaikan presentasi, dan tanggung jawabnya terhadap kelompoknya masing-masing. Berarti kedua aspek tersebut juga sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu, menurut Ibu sejauh mana aspek perkembangan tadi yang Ibu katakan tadi itu, apakah sudah berhasil secara menyeluruh apa masih terdapat kekurangan? Kalau secara menyeluruh belum, masih ada kekurangan-kekurangan, karena di dalam diskusi kelompok itu masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam menjawab pertanyaan, dalam presentasi, karena mungkin selama ini mereka jarang melakukan atau mereka tidak percaya diri terhadap kemampuannya, karena setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Iya, betul sekali Ibu ya. Baiklah Ibu ya. Berarti area pengembangan tadi ada terjadi sedikit kendala Ibu ya. Berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif disebabkan karena merasa kurang percaya diri. Mungkin temannya lebih baik dari dia, jadi dia tidak percaya diri Ibu ya. Nah, jadi apa yang ingin Ibu rencanakan atau Ibu laksanakan ke depannya agar anak-anak yang tidak aktif tadi bisa terlibat langsung dalam diskusi Ibu? Apa yang terpikir di benak saya untuk anak-anak ini ke depannya, mungkin selama ini saya merancang kelompok mereka berdasarkan kesiapan belajarnya, ini akan saya coba berdasarkan gaya belajarnya, supaya nanti anak-anak dalam berdiskusi lebih bersemangat dan presentasi disampaikan dengan baik dan mantap. Oh iya, baiklah Ibu, mantap sekali. Berarti nanti dirubah lagi berdasarkan kelompok ini berdasarkan gaya belajar ya, ya, gaya belajar. agar anak-anak ini mungkin lebih nyaman dengan gaya belajarnya, tidak merasa minder lagi Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, kapan kira-kira Ibu laksanakan rencana tersebut? Secepatnya insya Allah akan dilakukan, karena pada saat ini atau zaman ini kita apalagi kurikulum Merdeka ini perlu dengan keaktifan siswa dalam belajarnya sehari-hari. Baiklah Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Kedepannya pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi Bu ya. Menurut saya tadi sudah baik, namun Ibu ingin memperbaiki atau menggali lagi siswa-siswa Ibu agar lebih baik lagi Bu ya. Semoga lancar, semoga sukses kedepannya. Terima kasih Bu Rohana. Sama-sama. Baiklah, akhirnya tahapan supervisi akademik pasca observasi telah kami lakukan. Terima kasih Ibu Rohana yang dari guru kelas 6A SDN 01 Benayah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bungong jumpa megah di Aceh.